Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang makna hidup, kekuatan amal, dan cahaya dari ajaran Islam yang begitu luas. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu berat? Pintu rezeki seakan tertutup rapat? Atau tiba-tiba, ada keajaiban datang, bantuan hadir dari arah yang tidak kamu sangka? Mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin, itu buah dari sebuah sedekah kecil yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Sebuah amalan yang mungkin terlihat sederhana, tapi diam-diam mampu mengguncang langit dan membuka jalan pertolongan dari Allah. Kita akan bicara tentang keajaiban sedekah. Bukan sekadar sedekah di hari biasa, tapi sedekah di bulan yang istimewa, bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan bulan biasa. Ia disebut juga sebagai bulan Allah, Syahrullah. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muharram adalah bulan yang paling utama untuk melakukan ibadah setelah Ramadan. Maka, ketika kita memulai tahun Hijriah dengan amal terbaik, insya Allah kita akan menanam kebaikan sepanjang tahun. Dan salah satu amal terbaik yang dianjurkan di bulan ini adalah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah bukan hanya soal uang. Sedekah adalah bentuk cinta, bentuk kepedulian, dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain. Memberi bukan berarti kehilangan, tapi justru membuka ruang agar Allah menambah lebih banyak lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa indahnya, dosa-dosa kita yang bertumpuk bisa Allah ampuni hanya karena sebuah pemberian kecil yang tulus. Saya ingin mengajak kamu untuk sejenak merenung. Apakah selama ini kita merasa hidup kita stagnan? Apakah doa-doa kita terasa belum terkabul? Mungkin, kita perlu menambah amalan kebaikan yang bisa mengangkat derajat dan menghapus penghalang rezeki kita. Mari kita dengarkan kisah nyata yang menggambarkan bagaimana sedekah bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan yang berat. Ada seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Usahanya biasa saja, bahkan bisa dibilang sering rugi. Namun, ada satu hal yang ia jaga. Setiap hari, sebelum membuka lapak, ia selalu menyisihkan sebagian kecil dari hasil jualannya untuk bersedekah. Kadang hanya Rp5.000, kadang lebih, tergantung kemampuan. Ia tidak pernah absen. Suatu hari, pasar itu kebakaran. Hampir semua lapak hangus. Tapi anehnya, lapaknya selamat. Api berhenti tepat sebelum mencapai tempatnya. Banyak orang menganggap itu keberuntungan. Tapi ia tahu, itu perlindungan dari Allah. Ia yakin, sedekahnya selama ini yang menjadi sebab turunnya rahmat itu. Kisah lain datang dari seorang buruh harian. Gajinya kecil, tidak tetap. Tapi ketika mendengar ada seorang tetangga yang kesulitan membayar pengobatan anaknya, ia memberanikan diri membantu, walau ia sendiri harus menahan lapar hari itu. Beberapa hari kemudian, ia mendapat panggilan kerja tetap dari sebuah perusahaan. Ia tidak melamar ke sana, tapi tiba-tiba, namanya direkomendasikan oleh seseorang yang tak ia kenal. Sejak itu, hidupnya berubah. Sedekah tidak perlu menunggu kaya. Justru seringkali, keajaiban datang kepada mereka yang memberi di saat mereka sendiri kekurangan. Karena saat itulah, nilai ikhlas benar-benar diuji. Di bulan Muharram ini, sedekah menjadi lebih utama. Karena ini adalah bulan pembuka. Seperti halnya kita membuka tahun dengan niat baik, mari kita buka dengan amal terbaik. Sedekah di bulan Muharram bisa menjadi pembuka rezeki sepanjang tahun. Sedekah juga menjadi pelindung. Dalam hadits disebutkan bahwa sedekah menolak bala. Betapa sering kita menghindari kecelakaan, penyakit, musibah, bukan karena kita hebat, tapi mungkin karena sedekah kecil yang kita beri. Tidak ada yang tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Tapi setiap sedekah yang kita berikan akan kembali kepada kita, bahkan berkali-kali lipat. Allah berjanji dalam Al-Quran,
Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir ada 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Bayangkan, 1 menjadi 700. Itu janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Dan kamu tidak perlu kaya dulu untuk mulai. Sedekah bisa berupa makanan, tenaga, waktu, bahkan ilmu. Jika kamu punya ilmu, ajarkan. Jika kamu punya tenaga, bantu orang tua menyeberang jalan. Jika kamu punya uang, belikan air minum untuk petugas kebersihan. Bulan Muharram adalah waktu terbaik untuk menghidupkan kebiasaan ini. Saya tahu, mungkin kamu masih ragu. Apakah sedekah saya yang kecil ini benar-benar berarti? Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Bahkan senyum yang kamu berikan dengan ikhlas, itu sedekah. Sedekah adalah bentuk cinta, bukan angka. Dan cinta yang kita berikan di jalan Allah, tidak pernah hilang. Ia kembali dalam bentuk yang lebih indah. Bahagia, rezeki, keberkahan, dan ketenangan. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Sedekah bukan hanya memberi kepada yang membutuhkan, tapi juga cara kita membuktikan kepercayaan kepada Allah. Saat kita memberi, kita sedang mengatakan, "Ya Allah, aku percaya Engkau akan menggantinya." Dan Allah Maha mendengar, Maha menepati janjinya. Bayangkan jika sedekahmu menjadi sebab anak yatim bisa tersenyum lagi. Atau menjadi pengobat bagi seorang ibu yang sedang sakit. Atau menjadi makanan untuk seseorang yang sudah 2 hari tak makan. Betapa besar nilainya di sisi Allah. Mungkin nilainya kecil di mata manusia. Tapi di sisi Allah, bisa jadi itu yang menyelamatkanmu dari bencana besar. Sedekah juga menenangkan hati. Saat kamu memberi, kamu merasa lapang. Hatimu lebih damai. Tidak semua orang bisa merasakannya, karena hanya mereka yang ikhlas yang tahu rasanya. Coba ingat kembali momen ketika kamu memberi sesuatu tanpa pamrih. Ingat rasa hangat yang muncul di dada. Itu bukan ilusi. Itu adalah cahaya dari Allah yang menyentuh hatimu. Itulah sebabnya, orang yang gemar bersedekah wajahnya terlihat bersinar. Karena ia membawa cahaya dari amalnya. Bulan Muharram juga disebut sebagai bulan harapan. Bulan ini adalah saat yang tepat untuk memperbarui niat, memperbaiki langkah, dan menanam amal. Sedekah yang kita tanam sekarang, akan tumbuh sepanjang tahun. Kalau kita bisa menabung di bank demi masa depan, mengapa kita tidak menabung di sisi Allah untuk kehidupan yang lebih abadi? Ada kisah tentang seorang wanita tua yang hidupnya sangat sederhana. Ia tidak punya pekerjaan tetap, penghasilannya pun tak seberapa. Tapi ia selalu menyisihkan uang Rp1.000 setiap Jumat untuk diberikan ke masjid. Suatu hari, ia jatuh sakit. Biaya pengobatan sangat mahal. Tapi tanpa ia tahu, ada seorang dokter yang menanggung semua biayanya. Ketika ditanya mengapa, sang dokter menjawab, "Saya hanya mengikuti hati saya. Entah mengapa saya merasa harus menolong ibu ini." Itu bukan kebetulan. Itu adalah keajaiban sedekah yang dibalas di saat yang paling dibutuhkan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu, amal mana yang akan membawa kita ke surga. Bisa jadi, bukan karena sholat kita yang panjang, tapi karena sedekah kecil yang membuat orang lain selamat. Bayangkan jika setiap orang yang menonton video ini, mulai bersedekah hari ini juga. Bayangkan energi kebaikan yang akan mengalir ke seluruh penjuru. Dan jangan menunggu kaya. Kalau kamu belum bisa memberi banyak, mulailah dari sekarang, dari yang kecil. Karena memberi saat kita mampu itu biasa. Tapi memberi saat kita sempit, itulah yang luar biasa. Allah tidak melihat seberapa besar yang kita beri, tapi seberapa ikhlas kita melakukannya. Bahkan, seorang yang hanya punya 1 kurma, jika ia beri separuhnya kepada orang lain, itu sudah cukup untuk menjadi amal yang besar. Kita hidup hanya sementara. Harta akan habis, jabatan akan hilang, wajah akan menua. Tapi sedekah, ia akan ikut bersama kita ke dalam kubur. Ia akan datang dalam bentuk cahaya, teman setia saat yang lain meninggalkan kita.
Pernahkah kamu berpikir, mungkin kesulitan yang kamu hadapi sekarang adalah bagian dari proses dibukanya pintu keberkahan? Dan mungkin, sedekah hari ini adalah kuncinya. Sedekah bisa mengubah hidup. Ia bisa mengubah nasib. Ia bisa menghapus dosa dan mempercepat terkabulnya doa. Mari kita ambil momen ini, bulan Muharram yang penuh rahmat ini, untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Jangan hanya mengisi awal tahun dengan resolusi duniawi. Mari kita isi dengan amal yang mampu mengangkat derajat kita di akhirat. Jika kamu punya kelebihan hari ini, jangan tunggu besok. Berikan sekarang. Dan jika kamu tidak punya harta, berikan waktu. Jika tidak punya waktu, berikan ilmu. Jika tidak punya itu semua, berikan doa dan senyuman. Karena sedekah tidak selalu soal memberi uang. Sedekah adalah tentang memberi manfaat, tentang menyalakan harapan, tentang menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Bulan ini bukan sekadar awal tahun. Ini adalah momentum. Bulan Muharram adalah waktu untuk menanam benih kebaikan yang akan tumbuh dalam waktu-waktu yang akan datang. Bayangkan jika kita mengisi awal tahun ini dengan memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, membantu tetangga yang kesulitan. Bukankah itu lebih bermakna daripada hanya sibuk dengan target dunia yang bisa hilang dalam sekejap? Sedekah juga mendekatkan kita pada Allah. Semakin banyak memberi, semakin kuat rasa syukur kita. Semakin kita peduli pada sesama, semakin Allah peduli pada kita. Jika kamu sedang sakit, bersedekahlah. Jika kamu sedang terlilit utang, bersedekahlah. Jika kamu merasa hidupmu hampa, bersedekahlah. Karena sedekah itu obat. Ia menyembuhkan luka hati. Ia mendatangkan keajaiban. Dan ia membentuk pribadi yang lebih mulia. Hidup ini terlalu singkat untuk disibukkan hanya dengan menimbun. Lebih baik memberi. Karena yang kita beri, itulah yang benar-benar milik kita. Seseorang pernah bertanya, kalau saya tidak punya apa-apa, apa yang bisa saya sedekahkan? Jawabannya sederhana. Kamu masih bisa bersedekah dengan doa, dengan tenaga, dengan perhatian, dengan senyuman, bahkan dengan diam ketika ingin berkata buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sendi dari tubuh kalian wajib disedekahi setiap hari. Menolong seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju masjid adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak bentuk sedekah yang bisa kita lakukan. Maka tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Apalagi di bulan yang sangat Allah muliakan, bulan Muharram. Kalau hari ini kita memberi, maka mungkin di hari esok, Allah menggerakkan hati orang lain untuk menolong kita saat kita terjatuh. Sedekah juga membentuk karakter. Ia mengikis sifat kikir. Ia melembutkan hati. Orang yang terbiasa memberi akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ia tidak akan sanggup melihat tangis tanpa mencoba menghapusnya. Ia tidak akan tenang jika tahu ada tetangganya kelaparan. Masyarakat yang terbiasa dengan sedekah adalah masyarakat yang penuh kasih. Tidak saling iri, tidak saling menjatuhkan, tapi saling menopang. Bayangkan sebuah lingkungan di mana orang yang kelebihan memberi kepada yang kekurangan. Di mana anak-anak yatim merasa diperhatikan, orang miskin merasa dihormati, dan mereka yang lemah merasa aman. Bukankah itu adalah gambaran dari masyarakat yang dirahmati oleh Allah? Sedekah bukan hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tapi juga mempererat hubungan sesama manusia. Ia adalah perekat sosial. Ia menghapus jurang antara kaya dan miskin. Lalu bagaimana agar sedekah kita benar-benar membawa keajaiban? Pertama, niatkan karena Allah. Jangan karena ingin dipuji. Jangan karena ingin dilihat baik oleh manusia. Kedua, jangan menunda. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Jika hari ini kamu berniat bersedekah, lakukan sekarang. Jangan tunggu nanti. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih hidup di menit berikutnya. Ketiga, istiqomah. Sedikit tapi terus-menerus lebih dicintai Allah daripada besar tapi sesekali.
Sedekah Rp1.000 setiap hari bisa jadi lebih bernilai daripada sedekah Rp1.000.000 tapi hanya sebulan sekali. Dan keempat, jangan berharap balasan dari manusia. Jangan berharap orang berterima kasih. Jangan mengungkit. Cukuplah Allah yang mencatat dan membalasnya. Karena saat kita mengharapkan balasan dari manusia, kita akan mudah kecewa. Tapi kalau kita pasrahkan kepada Allah, kita akan tenang. Kita tahu bahwa tidak ada satu kebaikan pun yang akan sia-sia. Dan yang paling indah, sedekah itu membawa keberkahan. Rezeki kita bisa jadi tidak bertambah secara angka, tapi tiba-tiba cukup. Tiba-tiba utang terbayar. Tiba-tiba sakit sembuh. Itulah keberkahan. Dan keberkahan jauh lebih berharga daripada sekadar kelimpahan. Sedekah juga memperluas jalan doa. Berapa banyak orang yang berharap doanya dikabulkan, tapi hatinya tertutup karena belum banyak berbagi? Sedekah membuka pintu langit. Ia menjadi sebab turunnya rahmat. Jika kamu ingin rumahmu lebih damai, isilah dengan sedekah. Jika kamu ingin keluargamu dilindungi, biasakan anggota keluarga untuk saling memberi. Ajari anak-anakmu untuk berbagi sejak kecil. Biarkan mereka tumbuh dengan hati yang lapang. Dunia yang keras ini butuh lebih banyak hati yang lembut, dan itu dimulai dari rumah. Bulan Muharram adalah saat terbaik untuk membangun kebiasaan sedekah ini. Jangan lewatkan momen emas ini. Jadikan setiap hari di bulan ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Bayangkan jika satu hari saja, satu kebaikanmu menjadi sebab Allah turunkan rezeki besar yang tak pernah kamu duga. Sedekah bukan soal berapa banyak yang kita beri, tapi soal bagaimana kita mengikhlaskannya. Bahkan, air mata yang jatuh saat kita memberi dengan tulus adalah bagian dari sedekah. Ada kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka berlomba-lomba bersedekah. Ada yang membawa seluruh hartanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memuji seseorang yang hanya membawa segenggam kurma, karena ia memberikannya dari seluruh yang ia punya. Artinya, nilai sedekah itu diukur dari perjuangan dan keikhlasannya, bukan dari jumlahnya. Banyak orang menunda bersedekah karena merasa belum punya cukup. Tapi justru saat kita merasa sempit, itulah waktu yang paling mulia untuk memberi. Karena memberi di saat kita mampu itu biasa. Tapi memberi di saat kita juga sedang butuh, itu luar biasa. Dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa pula. Mulailah dari yang kecil. Mungkin hari ini kamu hanya mampu memberi sebungkus nasi kepada tukang parkir. Tapi siapa tahu, itu yang menjadi sebab turunnya rezeki besar dalam hidupmu. Dan ketika kamu sudah merasakan keajaibannya, kamu akan ketagihan. Memberi akan menjadi kebiasaan. Dan hidupmu akan berubah. Kadang kita berpikir, sedekah itu hanya untuk mereka yang berkecukupan. Tapi Allah memberi kesempatan yang adil kepada semua orang. Justru dalam keterbatasan, nilai sedekah bisa menjadi jauh lebih besar. Allah Maha tahu isi hati. Ia tahu perjuangan kita. Ia tahu mana yang memberi dari kelimpahan, dan mana yang memberi dari kekurangan tapi dengan hati yang penuh harap. Ketika kamu bersedekah dengan ikhlas, kamu sedang memperkuat doamu. Kamu sedang menanam benih di ladang keberkahan. Dan kamu sedang mengundang campur tangan langit dalam hidupmu. Pernahkah kamu melihat orang yang sederhana hidupnya, tapi tenang wajahnya? Mungkin karena ia rajin bersedekah. Hatinya lapang, pikirannya ringan. Karena ia tahu, hidup bukan tentang memiliki sebanyak-banyaknya, tapi berbagi sebanyak-banyaknya. Dan ajaibnya, semakin kita memberi, semakin Allah berikan kita lebih. Semakin ringan tangan kita, semakin deras limpahan dari langit. Ada seseorang yang selalu menyisihkan 10% dari penghasilannya untuk disedekahkan. Di awal, ia hanya bisa memberi 10.000. Tapi lambat laun, penghasilannya meningkat. Ia tetap menjaga persentase itu. Hingga suatu hari, ia bisa bersedekah jutaan setiap bulan. Apakah ia rugi? Tidak. Justru hidupnya makin berkah, usahanya makin lancar, dan keluarganya harmonis. Ia mengatakan, saya tidak pernah menghitung lagi berapa yang saya berikan.
Tapi saya tahu, Allah yang menghitung, dan balasannya tak pernah meleset. Teman-teman, mari kita renungkan sejenak. Di luar sana, banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Tidak semua orang butuh uang. Ada yang hanya butuh perhatian. Ada yang butuh doa. Ada yang butuh pelukan hangat. Sedekah adalah tentang hadir untuk sesama. Menjadi sebab bagi kebahagiaan orang lain. Dan tahukah kamu, ketika kamu membuat orang lain tersenyum, maka Allah akan membuat hatimu lebih lapang. Ketika kamu meringankan beban orang lain, maka Allah akan mengangkat beban hidupmu. Jangan remehkan hal kecil. Memberi air minum pada orang kehausan, membelikan sandal bagi orang tua yang berjalan tanpa alas kaki, menutupi aib saudara yang sedang jatuh, semuanya bernilai besar di sisi Allah. Apalagi jika kita niatkan sebagai amalan di bulan Muharram. Pahala yang ditanam di waktu mulia akan berlipat ganda. Jika kita memulai tahun dengan kebiasaan baik, insya Allah sisa tahun kita akan dipenuhi keberkahan. Jika kita menanam niat suci dan amal ikhlas sejak awal, maka kita akan panen kebaikan sepanjang jalan. Mari kita isi bulan ini bukan hanya dengan niat dan rencana, tapi dengan tindakan nyata. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan harian, walaupun kecil. Buatlah kotak amal pribadi di rumahmu. Setiap hari, masukkan sedikit. Dan ketika sudah terkumpul, salurkan kepada yang membutuhkan. Jadikan itu tradisi keluarga. Ajak anak-anakmu terlibat. Bukan jumlahnya yang penting, tapi keterlibatan hati dan konsistensinya. Karena Allah tidak melihat banyaknya, tapi ketulusanmu. Dan ketika kamu mulai melangkah, kamu akan melihat perubahan. Kamu akan merasakan ringan dalam menghadapi masalah. Kamu akan merasakan hidup yang lebih damai. Karena ketika kita meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan langkah kita dalam hidup ini. Ingatlah, setiap kali kita menahan sedekah karena takut kekurangan, kita sedang menghalangi datangnya keberkahan. Tapi saat kita berani melepas, justru kita membuka pintu-pintu takdir yang lebih baik. Sedekah itu tidak akan membuatmu miskin. Bahkan, bisa jadi sedekah adalah jalan tercepat menuju rezeki yang kamu minta dalam doa. Seseorang pernah berkata, jika kamu merasa hidupmu buntu, sedekahlah. Jika kamu merasa hatimu keras, sedekahlah. Jika kamu merasa rezekimu seret, sedekahlah. Karena sedekah adalah energi yang mengalir balik ke hidupmu dalam bentuk yang lebih baik. Dan bulan Muharram ini adalah saat terbaik untuk memulai. Jangan tunda. Jangan ragu. Lakukan hari ini juga. Buka dompetmu, lihat berapapun yang kamu punya, dan beranikan diri memberi. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dirasakan oleh hatimu, dan diterima oleh langit. Akhirnya, kita semua akan pulang. Dan tidak ada yang kita bawa selain amal. Rumah akan ditinggalkan. Uang akan habis. Nama akan dilupakan. Tapi setiap sedekah yang kita berikan, akan menjadi saksi. Ia akan datang saat malaikat menanyai kita. Ia akan datang saat amal lain tertolak. Karena sedekah, selama ia ikhlas, akan selalu punya tempat di sisi Allah. Jadi hari ini, mari kita mulai. Sekecil apapun, mari kita berbagi. Karena saat kita memberi, sejatinya kita sedang menabung untuk kehidupan yang abadi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah bukakan hati kita untuk terus memberi. Semoga setiap sedekah yang kita keluarkan menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dalam bersedekah. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terdekatmu, agar lebih banyak yang merasakan keajaiban sedekah, terutama di bulan yang mulia ini. Dan jika kamu merasa tersentuh dengan pesan ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena setiap video yang kami buat, semoga menjadi wasilah kebaikan, bukan hanya untuk kami, tapi juga untukmu dan seluruh yang menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.